Apalah kamu ini buang-buang duit banget. Mungkin mereka pengennya gue kerja yang beneran dapet duit langsung, bukan yang ngerintis kayak gini. Jujur, brownies lu kayaknya gak akan laku deh, Sar. Loh, lu jualan cookies sekarang? Ada yang order cookies lu emang? Siapa? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai guys, di sini ada gak sih yang senasib sama gue, punya rasa insecure yang tinggi banget dan gak pernah percaya diri buat ngejalanin sesuatu? Kalau ada, yuk sini kumpul. Gue mau ceritain kisah gue insecure ini yang pada akhirnya bisa nemuin rasa percaya diri gue. Perkenalan dulu deh ya, nama gue Sarah. Gue baru lulus kuliah setahun lalu. Dan sekarang gue kerja kantoran sambil jalanin bisnis kecil-kecilan gue. Sebagai kakak tertua di keluarga, selain dituntut untuk lebih dewasa dari adik-adik, gue yang lahir di keluarga yang kurang cukup di bagian ekonomi ini juga dituntut untuk membantu keuangan keluarga. Oh iya, gue ini orangnya emang suka banget nyoba sesuatu yang baru. Apalagi soal kuliner. Yap, gue suka banget bikin makanan manis. Soalnya gue juga manis. Maksudnya suka makanan manis, hehe. Di rumah, gue sering banget ngacak-ngacak dapur buat lakuin hobi gue ini. Tapi sedihnya, ortu gue, apalagi bapak tuh beneran gak support sama sekali sama hobi gue. Padahal kan niat gue tuh pengen bantu perekonomian keluarga. Tapi dia selalu bilang, apalah kamu ini buang-buang duit banget. Cari duit tuh yang bener-bener aja, bukan buang-buang duit kayak gini. Padahal setiap gue masak juga bahan-bahannya gue beli pakai duit sendiri. Bahkan mereka juga kadang makan makanan yang gue buat. Tapi entahlah, mungkin mereka pengennya gue kerja yang beneran dapet duit langsung, bukan yang ngerintis kayak gini. BTW, yang mau gue ceritain ke kalian tuh cerita pas gue masih duduk di bangku kuliah ya guys. Pas kuliah tuh gue punya temen. Ya bisa dibilang dia satu-satunya temen gue kala itu. Nama temen gue ini Mira. Sejujurnya si Mira ini anaknya baik, tapi emang mulutnya agak pedes gitu. Suatu hari gue bawa brownies bikinan gue ke kampus. Gue pengen kasih brownies gue ke Mira, dan rencananya juga gue pengen jualan brownies ini. Sesampainya di kampus, gue langsung nyamperin Mira. "Ra, lihat, gue bikin brownies," kata gue sambil ngasih browniesnya ke Mira. "Cobain dong, rencananya sih gue pengen jualan brownies. Lumayan, duitnya bisa buat bayar kuliah kan." Mira pun mulai nyobain brownies buatan gue. Gue liatin terus ekspresinya dia. Mukanya kelihatan kayak lagi mikirin sesuatu. Jujur, brownies lu kayaknya gak akan laku deh, Sar. Keras gitu, terus gak kerasa manis juga di lidah gue. Gue yang denger itu langsung down banget. Padahal pas gue coba tuh, brownies gue manis dan gak keras kok. "Lu dapet resep dari mana sih?" tanya Mira. Gue pun kasih lihat resep yang gue dapet di TikTok ke dia. Dia ngangguk sambil ngabisin brownies yang dia pegang. "Oh, kata gue sih lu coba bikin yang lain aja, jangan brownies," kata dia. Gue pun ngangguk sambil masukin lagi brownies gue ke tas. Beberapa hari kemudian gue berangkat ke kampus kayak biasa. Gue lihat ada kumpulan orang lagi ngerubungin satu meja di belakang kelas. Gue yang penasaran pun mendekat dan gue lihat Mira di situ. Dia lagi ngasih brownies gitu ke beberapa orang. "Loh, Mir, lagi bagi-bagi brownies?" Mira agak kaget pas gue tanya. Dia pun ngasih brownies terakhir yang ada di mejanya ke salah satu teman kelas kita. Pas teman kita itu cabut, Mira baru balas pertanyaan gue. "Oh, gue jualan brownies sekarang." Jujur, di situ gue agak kaget. Entah gue yang terlalu sensitif atau gimana, tapi kan ini ide jualan gue. Dan gue juga ngasih tahu ini ke Mira doang. Dan tahu apa yang lebih ngagetin lagi? Dia ternyata pakai resep yang gue kasih lihat waktu itu. Sebenarnya gue agak sakit hati sih, cuma ya udahlah, mungkin emang bukan rezeki gue aja buat jualan brownies kan. Sehabis kejadian itu, gue pun milih buat nyari ide bisnis baru. Dari mulai bikin makanan lagi, latihan edit foto, edit video, dan ide-ide lain yang bisa gue lakuin. Dan di sepanjang prosesnya, Mira selalu bilang kalau yang gue lakuin itu kurang. Entah itu makanan gue yang kurang enak, editan gue yang kurang bagus, skill gue yang belum cukup. Ya selalu ada aja alasannya tuh. Di situ gue mulai putus asa. Mungkin emang harusnya gue gak usah ngide buat ngelakuin semua ini.
Mungkin dari awal juga gue nggak dikaruniai bakat buat ngelakuin hal yang gue suka. Dan di sisi lain, gue lihat bisnis kecil-kecilan Mira mulai rame. Dia mulai sibuk dan bahkan beberapa kali gak datang juga ke kampus. Tapi ada satu waktu, salah satu teman fakultas gue minta tolong gue bikinin cookies buat acara keluarganya dia. Kebetulan temen gue ini emang satu kontak sama gue di WA. Dia katanya pernah lihat gue upload story bikin cookies. Di situ gue langsung terima tawaran dia dan langsung beli bahan-bahannya sepulang kelas hari ini. Sesampainya di rumah, pas gue lagi bikin cookies, ayah gue nyamperin ke dapur dan sempet ngomelin gue. Pas gue jelasin kalau cookies ini pesanan temen gue, dia pun diem dan langsung pergi gitu aja tanpa bilang apa-apa lagi. Di situ gue agak gondok sebenarnya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Beberapa jam kemudian, cookies yang gue buat pun udah jadi. Gue sempet foto cookies gue dan gue up fotonya ke story WA. Gak lama kemudian, gue dapet notif chat dari Mira. Dia bilang, "Loh, lu jualan cookies sekarang? Ada yang order cookies lu emang? Siapa?" Terus gue jawab, "Enggak sih, tapi ini emang ada yang mesen aja." Terus Mira jawab lagi, "Kok bisa sih? Lu yakin mau jual cookiesnya? Lu kan inget terakhir kali gue coba cookies lu tuh keras, terus gak manis gitu." Pas buka chat itu, jujur gue langsung kepikiran, gimana kalau temen gue ini gak suka cookiesnya? Gimana kalau dia ngerasa rugi karena beli cookies di gue dan pikiran-pikiran negatif lainnya? Besoknya gue kasih cookies yang udah gue bungkus rapi ke temen gue. Dia sempat muji packingan gue, katanya packingan gue menarik. Gue seneng sih, tapi tetap aja chat Mira kemarin masih terngiang-ngiang di otak gue. Sehabis transaksi pagi tadi, gue masih gelisah sampai sekarang. Otak gue beneran mikir kesana kesini. Gue takut banget temen gue kecewa sama cookies buatan gue. Apalagi dia bilang itu buat acara keluarganya. Di tengah-tengah kegalauan yang melanda gue, tiba-tiba ada chat masuk. Di situ tangan gue gemeter banget pas baca nama orang yang ngirim WA ke gue. Itu nama temen gue yang pesen cookies tadi. Perlahan gue unlock HP gue dan buka WA buat baca chat dari dia. Badan gue langsung lemes banget pas baca chat dia. "Sarah, cookiesnya enak banget. Ih, kenapa sih kamu gak jualan aja? Sayang banget loh cookies seenak dan sedar-derdor ini gak dikenalin ke seluruh dunia." Asli, di situ gue langsung nangis terharu. Ternyata ada yang suka cookies gue. Selama ini yang makan cookies gue cuman gue, Mira, sama orang rumah. Tapi mereka nggak ada yang pernah bilang kalau cookies gue ini enak. Makanya gue nggak pernah pede buat jual cookiesnya. Sehabis itu gue beraniin diri buat kasih tester cookies gue ke beberapa temen gue. Dan yap, mereka suka sama cookies gue. Bahkan ada beberapa temen gue yang order juga. Gue seneng banget. Akhirnya gue dapet kepercayaan diri gue buat lakuin hal yang gue suka. Tapi di sisi lain, gue ngerasa Mira mulai ngejauhin gue pelan-pelan. Tapi dia masih suka komen di status WA gue kayak, "Brownies gue laku keras nih, sampai gue hire orang buat bantu. Cookies lu emang laku berapa sih? Oh, udah terkenal ya sekarang, sampai lupa sama orang yang selama ini nemenin lu." Jujur, gue bingung. Kan dia yang jauhin gue. Kok jadi dia yang ngerasa gue sombong gitu? Orang tiap gue samperin di kelas aja gue kadang dikacangin. Dari pengalaman gue belajar kalau ternyata lingkungan tuh ngaruh banget ya ke kehidupan kita. Selama ini bukan kita yang kurang, tapi memang lingkungan kita yang selalu bikin kita ngerasa kurang. Dan juga jangan sampai kita bikin diri kita sendiri gak mau maju gara-gara gak dapet support dari orang-orang yang kita harapin nge-support diri kita. Karena pada dasarnya belum tentu semua orang pengen lihat kita bahagia. Mau itu orang yang gak kita kenal atau orang terdekat yang ada di sekitar kita selama ini. Pada akhirnya yang bisa bikin kita maju tuh diri kita sendiri. Semangat ya buat kalian semua yang lagi berjuang buat diri sendiri dan orang yang kalian sayang. Sampai jumpa di cerita GPC selanjutnya ya. Bye-bye.